skorsna habis. Ini sesi terakhir polemik hari ini, Lembah Hitam A Gatot. Saya ke Bung Ramdan dulu. Bung Ramdan, bagaimana Anda menjauhkan klien Anda dari kasus di luar daripada narkoba itu? Karena ini kasusnya kemudian melebar kemana-mana. Ya, yang pasti begini ya, kami sudah punya kesepakatan dengan keluarga bahwa memang mengeratkan hubungan Teh Reza dengan keluarga ini menjadi lebih penting ketimbang memang harus dia menjauh. Karena walau bagaimanapun kedekatan keluarga ini menjadi pemantik ya masa lalu terlupakan, kita menata masa depan. Yang pasti keluarga sudah konsen ke sana, gitu. Baik adik-adiknya, orang tuanya, dan ya anaknya juga sudah mulai memperhatikan mama mau kemana, udah mulai dijagain, gitu loh. Karena kita nggak bisa berlaku apapun kecuali kita melibatkan keluarga. Ini sangat penting. Ada antisipasi misalnya ketika kemudian laporan ini ada dalam pelecehan itu ada orang-orang lain di luarnya sementara Teh Reza lama berkumpul di sana? Yang pasti begini, apapun perkaranya, ketika klien kami dipanggil, saya sebagai kuasa hukum boleh dikatakan menjamin bahwa kita akan support apa yang dibutuhkan. Keterangan saksi, dan saya selalu mengatakan ke Teteh. Tadi malam 2 hari lalu sebelum berangkat pun saya bilang, Teh, ketika perkara apapun yang akan Teteh menjadi saksi di sana, ceritakan aja apa adanya. Termasuk pada saat di Polda NTB itu kan aspat itu setelah kita yang pegang. Kalimat itu keluar, Teteh saya mau jujur aja. Apa yang tadi dikonsumsi? Dia bilang saya harus cerita gimana, apa adanya. Jangan ada yang ditinggal. Kalau memang tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan bohong-bohongin lah. Baik. Gitu. Tadi Mas Tio bilang orang bodoh yang bisa terjebak, tapi artis kemudian masuk ke terjerat di dalam pusaran narkoba, juga kemudian dalam hal ustadz-ustadz atau spiritual ini juga banyak artis yang masuk ke sana. Sebenarnya ada apa? Atau ada antisipasi untuk tidak sampai ke sana? Barangkali memang dimulainya harus dari diri sendiri ya. Artinya kita harus bisa melihat dengan baik mana yang bentuknya seperti mobil, mana yang bentuknya seperti kuda gitu kan. Kalau kurang yakin sebaiknya tidak dilakukan ya. Keraguan-keraguan itu kan pelita hati. Dan saya juga nggak habis pikir kalau ada orang yang melakukan sesuatu tapi dia sampai sejauh seperti yang si Gatot bikin itu ya. Itu bagaimana perasaan ibunya ya. Saya nggak ngerti lagi. Tapi kalau kalangan artis selalu disebut-sebut menjadi kambing hitam untuk kelakuan-kelakuan yang nggak baik, saya rasa di profesi lain juga sama lah. Ya. Baik. Bu Elsa, ini sangat serius kasusnya karena melibatkan anak-anak dan kemudian juga ada faktor narkoba di sana. Kedepannya akan seperti apa? Ya, saya ingin perhatian khusus dari Polda Metro Jaya yang akan menangani kasus ini dan juga KPAI yang juga membantu kami untuk memantau proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sampai bisa disidangkan. Dan saya juga menghimbau korban-korban yang lain nggak usah malu. Silakan, saya membantu ini free ya. Karena satu simpati saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak perempuan yang mana kita harus concern lah terhadap narkoba ini, yang dimana terhadap kejahatan seksual dan kejahatan dari akibat narkoba itu menjadi suatu perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ibu Maria, ada peran KPAI? Ya, terkait 2 hal saya kira. Yang pertama advokasi untuk kebijakan mempertegas kembali pentingnya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Jadi karena kita dengan Undang-Undang 35 nomor tahun 2014 itu dirasa sangat
sangat kurang hukumannya. Jadi pemberatan hukuman menjadi sangat penting, saya kira perlu didorong Perpu nomor 1 tahun 2016 itu untuk pelakunya, tetapi untuk korbannya juga perlu rehabilitasi dan recovery psikososialnya. Itu menurut saya juga perlu ada mendorong juga rancangan undang-undang kejahatan seksual itu supaya pelaku dan korban itu pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, korbannya juga mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikososialnya juga secara komprehensif. Baik. Lalu yang kedua saya kira juga tadi kaitannya karena dia pelaku ini kan membawa nama, membawa agama, membawa spiritual, melakukan upaya rekayasa yang kejahatan tapi kira-kira dikemas dibungkus oleh spiritualitas. Dibungkus seperti agama gitu. Jadi jadi saya kira memang masyarakat juga harus berhati-hati ketika belajar agama, termasuk artis yang sekarang sedang kira-kira ada upaya, ada keinginan untuk memperkuat agama, tetapi ketika gurunya adalah guru yang salah, akibatnya kan dia menjadi korban. Hati-hati memilih guru. Jadi apalagi guru agama itu kalau di dalam pesantren itu ada ininya ya. Tingkatannya. Ya, ada kira-kira dia belajar agamanya di mana, belajar agamanya tuntas apa tidak gitu. Jangan sampai terjebak pada guru agama yang berbungkus sorban saja gitu ya. Dengan kemasan yang bagus tapi isinya kosong. Iya, ini berat sekali ini klien Anda ini. Tapi Pak Nyoman masih bisa ketawa-ketawa. Semua kan ada diatur ya di dalam hukum kita ya. Apa yang diperbuat dan sebagainya, hanya tinggal proses ke depan, proses penyidikan, proses pra penuntutan, proses peradilan. Ya di situ nanti tempurnya kan gitu ya. Artinya pembuktiannya di situ. Karena tujuan daripada hukum itu kan kepastian, keadilan dan sanksi itu berdasarkan hukum yang seadil-adilnya. Oke, Pak Nyoman. Cepopong terakhir. Iya. Mangga. Kita sampai kepada penghujung sidang kita. Ada beberapa hal yang akan Cepopong sampaikan. Yang pertama, yang namanya Lembah Hitam Beraja Musti Tanaon. Nah, bukan Brojo dari Sukabumi Beraja. Raja Musti ini tidak akan berkembang kalau tidak ada elemen-elemen yang lain yang menyebabkan berkembang. Bukan ngabela AA ya, bukan ya. Nah, apa itu? Yang pertama, pasti ada orang-orang yang ambisius. Di bidangnya ambisius, ingin cepat tenar, ingin cepat nenen. Tidak akan juga berkembang tapi kalau orang percaya diri. Juga tidak akan berkembang kalau agama kita kuat. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita tutup sidang istimewa ini. Dor. Oke. Terima kasih Cepopong, Mbak Elsa, Bu Maria, Mas Tio, Pak Nyoman, Bung Ramdan, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa. Mudah-mudahan dialog kita selama 90 menit bermanfaat. Kita nggak mau ada asap apapun, asap nikmat maupun asap kebakaran hutan. Untuk anak-anak kita yang lebih baik, bebas dari narkoba, bebas dari pelecehan seksual. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar pamit.